Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhir sikam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan pengajian kita dari pelajaran kitab Hamami, tafsir surah Yasin, tafsir Hamami, ada pertanyaan yang masuk tadi malam, ya. Pertanyaannya agak panjang, jadi saya bawa saja teksnya. Izin bertanya, ya, bagaimana hukumnya suami yang sudah dibantu oleh istri dalam mencari nafkah, namun istri tersebut tidak pernah dihargai dari hasil bantu mencari nafkah, sampai sang suami sering cerita ke siapapun bahwa yang menafkahi seluruhnya adalah suaminya sendiri. Ini urusan orang tua kayaknya ini, Maya. Urusan apa ini. Jadi intinya seorang suami yang tidak pernah menghargai usaha seorang istri yang membantu mencari nafkah. Dari Jerman dan mana tulisannya? Dari Jerman kayaknya, dari jauh. Baik, untuk menjawab itu kita ambil rujukan dari kitab Syarah Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Fathani atau Syekh Nawawi. Uqudul Lujain ini adalah kitab yang mengajarkan kepada calon suami istri dan suami istri dalam membina rumah tangganya. Namanya kitab Uqudul Luzain. Ada lagi yang lebih enak, namanya kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu enak dibahas itu. Ya, biasanya nggak ngantuk kalau bahas itu, karena bahas masalah rumah tangga dan seluk-beluknya, termasuk urusan jima. Tahu bab jima, smackdown, ya.
Baik, saya bacakan di sini dituliskan pada kitab Syarah Uqudul Luzen Al-Faslul Awwalu fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauj. Ya. Pasal tentang fi bayani huquqil zaujah, haknya seorang istri al-wajibatu yang menjadi kewajiban 'ala zauji atas seorang suami. Kewajiban seorang suami terhadap istri. Ini buat kita semua ya, pelajaran. Kadang-kadang kita kalau ngikutin agama, ya kita kalau ngikutin agama mau Ustaz makan hati gitu ya. Gak ada orang yang kayak begitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Padahal kita diatur sama agama, ya diatur sama agama. Maka seringkali terjadi banyak orang yang berani bermaksiat ketimbang beribadah. Banyak orang yang berani bermaksiat ketimbang beribadah. Kenapa? Gara-gara takut sama rumah tangga. Lebih senang maksiat ketimbang ibadah. Ya. Apa itu maksudnya? Nanti pada pembahasan selanjutnya ya maksudnya itu. Kewajiban seorang suami terhadap istri husnul usrati. Husnul usrati itu mempergauli istri dengan baik. Firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan baik, bukan dengan camaru, bukan. Mempergauli istri dengan baik termasuk ya menjaga kehormatan sang istri. Jangan mengobrol-ngobrol ataupun menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain walaupun istrinya jelek. Contoh gitu ya. Jadi mempergauli istri dengan baik itu wajib wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan baik wal mu'nata zauja, termasuk nafkah terbaik untuk istri. Jadi seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah terbaik buat istri. Kadang-kadang buat bininya dikasih duit buat belanja cuma cepet sehari, dan nyawer habis 3 juta. Ada nggak yang begitu? Kasih duit sama lakinya gopek seperti kopi nonyol. Nah, jadi memberikan nafkah terbaik buat istri ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah itu mempergauli istri dengan baik. Jadi bagaimana kalau ada seorang istri mencari nafkah membantu suami? Jadi begini, yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Itu tadi makmunah kan gitu ya. Nafkah terbaik buat istri. Maka seorang suami wajib hukumnya mencari nafkah sebesar apapun, sekecil apapun, usahanya kayak apapun asalkan halal, hukumnya wajib. Kita bicara yang masih produktif ya, tadi protes ya, kita udah yakin nyari nafkah apaan Ustaz, nikmati aja hasilnya begitu. Sementara kuasa orang istri ketika dia bekerja sifatnya sunnah atau membantu saja, nggak wajib ini mah. Ya. Bu, dengerin. Orang wadon nggak wajib nyari nafkah, sifatnya membantu suami sepanjang kewajiban kepada suami diselesaikan. Itu. Kalau dia cari nafkah, cari duit walaupun hasilnya banyak, tapi kepada suami membantah, nggak pernah ngelayanin suami, boro-boro bikinin kopi, kadang-kadang tidur sama suami juga ogah, alasannya capek, sibuk, banyak pikiran, maka dia mencari nafkah hukumnya jadi haram. Lakinya pengen malam Jumat mah lagu banget, capek, urusan kantor banyak, udah besok aja. Begitu besok, katanya kemarin katanya besok. Aduh, gak pada pegel badan ini. Besok aja. Besok ya akhirnya lakinya selingkuh. Lakinya
akhirnya berbuat zina. Nah itu yang begitu yang nggak boleh. Jadi boleh membantu suami sifatnya sunnah saja, sifatnya membantu sepanjang tidak melalaikan kewajiban seorang istri. Nah sekarang udah sama-sama kerja misalkan, maka sang suami ketika istri membantu ya sepanjang tidak melalaikan kewajiban istri ya silakan, boleh-boleh saja. Tapi ada kewajiban wa ashiruhunna bil ma'ruf hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini ayat yang jarang dipakai sama laki bini ini. Ya kita ngomong ada tanda sedikit. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai istri, suami itu pakaian kamu. Wahai suami, istri itu pakaian kamu. Kalau pakaian itu kira-kira nutupin apa nelanjangin? Nah, pakaian itu buat nutupin. Laki nutupin bini, bini nutupin. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau laki punya kekurangan, jangan diobrol kemana-mana. Kalau bini punya kekurangan, jangan diobrol kemana. Apalagi seorang bini yang menjelek-jelekan suami, yang suaminya udah soleh, dosanya berlipat-lipat. Termasuk seorang suami yang menjelek-jelekan istri, padahal istrinya soleha, suami itu juga dosanya berlipat-lipat. Jadi bagaimana? Ketika suami punya kejelekan, keburukan, tutup, jangan diobral-obral. Laki gua mah, wah belagu banget, kurang ajar. Gaji cuma segitu, minta macam-macam, belagu laki gua mah. Jelek-jelekin lah, laki lu nyari, begitu. Jadi janganlah keburukan suami atau keburukan istri diumbar. Orang ngomong kemana aja, ngomong kemana malah. Kadang-kadang kan gitu. Orang kagak nanya dijelek-jelekin. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kayaknya yang paling kenceng yang ngomong dia. Jangan begitu, jangan. Kalau benar jadi ghibah itu jadi aib kita. Kita paling senang buka aib sendiri. Kalau kita pikir, kita jelekin bini kita jelekin laki kita, itu kira-kira kita terhormat apa terhina? Jadi hina. Orang kagak tahu malah jadi. Akhirnya orang pada ngomongin kita, no si anu lakinya no. Kenapa? Bininya sendiri ngomong sama gua. Coba kalau bininya nggak ngomong, no si anu no, bininya emang lakinya curhat sama gua. Akhirnya kan jelek, keluarga dia mau begitu. Dan ketahuan. Coba kalau tertutup rapat, nggak ada yang tahu. Contoh Imam Syahroni ke Brunei, nemuin pramugari, nggak ada yang tahu. Ini saya ikut ya tahu. Contoh misalkan. Nah, jadi bahasanya gitu, rumah tangga tutup rapat, erat-erat, tidak ada orang yang tahu kecuali suami istri. Bahkan mertua, orang tua sekalipun ketika ada masalah rumah tangga usahakan jangan tahu duluan. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, makanya ada sahabat perang, istrinya nggak boleh keluar rumah sampai orang tuanya mati, istrinya nggak pergi. Ya, apa kata Rasul? Dosa orang tua ini diampuni karena punya anak soleha nur sama suami. Coba kalau dia keluar rumah, banyak hal yang diceritakan. Jadi karena perempuan kalau udah keluar rumah kan begitu ya Bu ya. Ada aja yang diomongin goblok gitu ya. Jadi intinya seorang suami tidak boleh menjelek-jelekan istrinya, apalagi ketika istrinya sudah membantu untuk perekonomian suaminya. Karena seorang istri yang sudah membantu ekonomi suami, ya sebuah penghargaan. Walaupun dia sibuk ngurusin rumah tangga, tapi masih mau membantu ekonomi demi kepentingan suami dan anak-anaknya. Hendaknya kita hargai, kita hormati, ya jangan sampai kita hina ataupun kita anggap tidak berharga ekonominya.
Ngerti ya? Ya itu pertanyaan dari Jerman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan kita pun bisa amalkan tentang kewajiban seorang suami dan istri, insya